Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengurai tajwid surah An-Nisa ayat 113. Disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid dan jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada hukum ikhfa hakiki dengan tingkatan dengung awsat. Ikhfa awsat. Karena ada nun sukun yang menghadapi huruf zai, maka bunyi nun sukun samar-samar, siap-siap menuju makhraj huruf zai disertai bunyi dengungan. Sudah nempel ujung lidah kita ke makhraj huruf zai, yaitu ke dinding gigi sari bawah, tapi masih lunak nempelnya ya. Sehingga bunyi yang dihasilkan samar dan dengungannya sama besar. Jadi bunyi aliran suara dari mulut dan suara yang masuk hidung sama. Wa anzalallah. Lam pada lafaz Allah dibunyikan secara tafkhim sebab huruf sebelumnya berbaris fathah. Maka cara membunyikannya adalah ditebalkan. Wa anzalallahu. Kemudian alif lamnya dinamakan dengan alif lam syamsiyah karena ada alif lam yang menghadapi huruf syamsiyah yaitu lam. Maka cara bacanya alif lam tidak perlu dibaca atau dinamakan dengan idgham syamsi. Wa anzalallah. La matabi'i muqaddar karena ada baris fathah panjang di atas huruf lam. Cara membacanya dipanjangkan lamnya 2 harokat. Wa anzalallahu alaihi. Ada harfulin sebab ada ya sukun sebelumnya baris fathah. Maka ini kita bunyikan dengan lembut atau lunak. Lai, L-A-Y ya. Alai, alaikal. Kemudian ada hukum alif lam yang dinamakan dengan alif lam qamariyah karena ada alif lam yang menghadapi huruf qamariyah yaitu huruf kaf. Maka lam sukun ini kita bunyikan dengan jelas atau ini disebut dengan idhar qamari. Alaikal kita ta matabi'i muqaddar karena ada baris fathah tegak di atas huruf ta. Cara membunyikannya dipanjangkan taknya 2 harokat saja. Alaikal kitaba wal. Kemudian ada hukum alif lam qamariyah karena ada alif lam yang menghadapi huruf qamariyah yaitu huruf ha. Maka lam sukun kita bunyikan dengan jelas. Wal hik. Huruf kaf dari segi suara sifatnya syiddah kuat ya hik. Dari segi angin, anginnya keluar atau hams. Nah untuk kaf yang sukun, anginnya keluarnya belakangan setelah suaranya. Wal hikmata wa 'allamaka ma. Ma hukumnya adalah matabi'i zahiri karena ada alif yang sebelumnya baris fathah. Maka huruf mim panjang 2 harokat. Malam. Kemudian ada hukum izhar syafawi karena mim sukun menghadapi huruf ta, maka bunyi mim sukun dibunyikan dengan jelas ya. Di hadapannya bukan mim bukan ba, jadi masih m jelas. Malam takwa. Kemudian ada hukum ikhfa aqrab karena nun sukun menghadapi huruf ta, maka nunnya dibunyikan samar-samar, siap-siap menuju makhraj huruf ta. Takul. Nah, dan yang monyong ku-nya aja, pas dibunyiin samarnya, bibir sudah ditarik lagi ke belakang ya. Takul. Nah, karena ta ini makhrajnya masih dekat dengan nun ya, maka bunyi dengungnya atau aliran suara yang masuk hidung masih sedikit. Aliran suara dari mulut masih banyak. Sudah nempel belum
Ke makhraj huruf ta belum ya, belum nempel, baru mau. Ta'lam. Lepasin lamnya pendek, lam. Di atasnya ada tanda waqaf namanya al-waqfu aula, berhenti lebih utama. Wa ka matobi'i zahiri, karena ada alif yang didahului baris fathah, maka huruf kaf ini dipanjangkan 2 harokat. Wa kana huruf dhad punya sifat yang tidak memiliki lawan, nama sifatnya adalah istitalah, yang artinya makhrajnya memanjang ya. Fadlullah. Lam pada lafaz Allah dibunyikan secara tafkhim sebab huruf sebelumnya berbaris di atas yaitu dhammah. Maka cara bacanya ditebalkan. Fadlullah. Kemudian ada hukum alif lam yang dinamakan dengan alif lam syamsiyah. Karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu huruf lam, maka cara bacanya alif lam tidak perlu dibaca ya, atau diidghamkan langsung ke lam berikutnya. Biasa juga disebut dengan idgham syamsi. Fadlullah. La matobi'i muqaddar karena ada baris fathah tegak di atas huruf lam. Cara bacanya dipanjangkan 2 harokat. Fadlullahi alai. Ada harfulin atau huruf lim. Huruf lin ya. Sebab ya sukun sebelumnya baris fathah, maka dibacanya lembut atau lunak. Alaika wi matobi'i zahiri. Karena ada ya sukun sebelumnya baris kasrah, maka huruf la panjang 2 harokat. Azima mad'i waw, sebab ada baris tanwin fathah yang diwakafkan atau diberhentikan, maka cara bacanya dipanjangkan mimnya 2 harokat. Azima. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Pertanyaan hari ini, sebutkan nama hukum dari yang saya tunjuk ini. Nama hukumnya apa, sebabnya apa, dan bagaimana cara membacanya. Shadaqallahul azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.